Walaupun sedikit agak basi untuk bahas IM ini, jadi saya hanya bahas sedikit aja tentang first impresi saya pakai KZ Castor versi bass ini, versi yang hitamnya ya. Untuk ulasan detailnya tentang IM ini, kalian bisa cari referensi di channel lain karena udah banyak yang bahas tentang Castor ireng ini. Oke, sedikit saya spill untuk unboxingnya seperti ini. Kalian bisa simak apa yang didapat dalam paket pembeliannya. Oke, kita langsung bahas ke sound quality-nya saja coy. Yang pertama, untuk suaranya cukup enak. Yang saya rasakan justru bassnya biasa aja. Ada sih, cuman ya nggak seperti orang-orang yang bahas kalau bassnya itu kenceng banget. Tapi yang saya rasakan justru bassnya terasa biasa aja. Malah kalau bisa dibandingkan dengan TWS misalnya, malah gedean dari suara bassnya TWS Soundcore R50i. Tapi yang membedakannya di sini, kalau si bass dari R50i itu butak bassnya hingga nutupin ke semua bagian frekuensi. Tapi kalau di IM Castor ireng ini enak, bassnya nggak nutupin frekuensi lain. Terus untuk ke teknikalitas audionya, saya sependapat sama review-review lain atau konten kreator lain yang bahas tentang IM ini. Oh ya, saya disclaimer dulu, sepertinya source audio saya nggak ngedukung buat ngedriver si dual drivernya KZ Castor ireng ini coy. Saya colokkan langsung ke iPhone jadul saya yang menurut saya ini outputnya udah lumayan kenceng, tapi saat dicolokkan ke Castor ireng ini terasa jadi ngelempem bro. Dan saya juga drive pakai DAC murah J3 Elite dan saya colokkan ke HP Infinix Zero 30. Ya suaranya nggak beda jauh sama si iPhone jadul saya. Powernya masih melempem di volume 80-90 baru terasa enak. Padahal di KZ EDX Pro saya di volume 40-50 udah kenceng banget cuy. Jadi kesimpulannya untuk audionya mungkin sepertinya source audio saya kurang support untuk ngedirect driver si Castor ini. Ya nggak bisa dipungkiri karena di dalamnya terdapat dual dynamic driver coy. Jadi hati-hati aja kalian yang mau pakai IM ini atau pakai Castor versi black ini karena nggak bisa colenak alias colok langsung enak. Karena diperlukan power amp tambahan untuk ngedrive si IM ini. Power amp-nya bisa berupa dongle audio atau DAC. Oh ya, untuk uji suaranya saya udah utak-atik juga si tuning switch-nya dan kabel pun udah saya upgrade, saya ganti dengan aftermarket termasuk dengan si eartip-nya saya menggunakan eartip Tangsu Tang Sancai. Tapi ya hasilnya masih kurang maksimal, ya hampir sama aja sih. Ya ini dikarenakan mungkin untuk source audionya yang kurang mendukung, jadi tidak bisa memberikan power yang maksimal untuk direct si IM ini. Terus yang kedua dari bentukan IM-nya cuy, Castor ireng ini bodinya lumayan bulky dan bobotnya lumayan agak sedikit berat. Jadi kalian yang baru pakai IM, apalagi yang telinganya kecil, saya rasa nggak akan nyaman pakai IM ini cuy. Ya ini adalah first impresi saya memakai dari IM KZ Castor yang sebelumnya saya menggunakan KZ EDX Pro. Ya intinya kalau kalian mau colok langsung ke handphone, kayaknya pakai IM ini agak kurang cuy karena drivernya berat dan susah di drive ya. Kecuali kalau kalian HP-nya udah HP flagship atau HP mahal atau gimana lah. Atau mempunyai DAC yang bagus di dalam sistem handphonenya ya mungkin itu nggak akan jadi masalah. Oke sekian dulu, see you next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar terus berkembang. Dah.